Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang kajian Safinatun Najah, fikih Imam Asy-Syafi'i atau fikih yang bermazhab Imam Syafi'i. Kita masih berkutat dalam muqaddimah yaitu pada kalimat bismillah. Jika sebelumnya kita sudah menjelaskan terkait dengan fadilah, rahasia, fawaid terkait dengan basmalah, maka hari ini kita akan bahas tentang tafsir lafaz bismillah. Al-mas'alatur rabi'atu. Permasalahan yang keempat, tafsiru al-fadhi bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan tentang lafaz bismillahirrahmanirrahim. Waroda telah ada hadisun, sebuah hadis. Fi tafsiril basmalati terkait dengan penjelasan basmalah. Ar-ruhillahi Isa alaihissalam, dari ruhnya Allah Nabi Isa alaihissalam. Wa dzakarahu lana, wa dzakarahu, dan telah menyebutkan kepada hadis tersebut. Lana, bagi kita, al-habibu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haitsu qala, ketika beliau bersabda, Inna Isa alaihissalam, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam, aslamatu ummuh, diserahkan satu kali oleh ibunya, ilal kuttabi, kepada seorang ahli menulis, liyata'allama, agar Nabi Isa bisa belajar. Faqala lahu, faqala, maka berkata, lahu, kepada Nabi Isa, al-muallimu, gurunya, Kul, bacalah, bismillahirrahmanirrahim, kalimat bismillahirrahmanirrahim. Faqala Isa, maka Nabi Isa berkata, wama bismillahirrahmanirrahim, apa arti daripada bismillahirrahmanirrahim? Faqala al-muallim, maka gurunya berkata, la adri, saya tidak tahu. Faqala Isa alaihissalam, maka kemudian Nabi Isa berkata, Al-ba'u bahaullah. Ba pada kalimat bismillah adalah singkatan daripada kalimat bahaullah, yang artinya keelokan Allah. Wassinu sana'u, sinnya bermakna keagungan Allah. Wal mimu mulkuhu, dan mimnya bermakna kerajaan Allah. Wallahu, dan Allah, ilahul alihah, adalah Tuhan dari para Tuhan. Warrahmanu, dan rahmannya Allah, rahmanud dunya, ditujukan di dunia. Warrahimu, dan penyayangnya Allah, rahimul akhirah, itu nanti ditujukan di akhirah. Akhrajahu Ibnu Jarir al-Tabari. Hadis tersebut telah dikeluarkan oleh Ibnu Jarir al-Tabari fi tafsirihi, dalam kitab tafsirnya. Wa dzakarahu Ibnu Katsir, dan disebutkan Ibnu Katsir fi tafsiri, dalam tafsirnya, an Ibnu Mardawayh, dari Ibnu Mardawayh. Jadi pada permasalahan yang keempat berbicara tentang penjelasan atau tafsiran basmalah. Jadi ada satu hadis yang menjelaskan tentang makna basmalah, yaitu terkait dengan kisah Nabi Isa. Kenapa disebut dengan ruhi Allah, ruhnya Allah? Karena Nabi Isa itu mendapatkan ruhnya Allah secara langsung tanpa melalui pernikahan ibunya dengan pasangannya, tapi langsung ditiupkan ke kandungan ibunya. Maka dari situ Nabi Isa mendapat gelar Ruhillah atau Ruhullah. Isi hadis tersebut, jadi suatu ketika Nabi Isa alaihissalam diserahkan oleh ibunya untuk belajar menulis. Tapi ketika mau mulai menulis sama gurunya, coba baca dulu basmalah. Ketika disuruh baca, Nabi Isa malah nanya, apa arti basmalah? Apa sih artinya basmalah sehingga perlu dibaca sebelum memulai menulis? Faqala al-muallimu, maka gurunya menjawab, saya tidak tahu arti basmalah itu maknanya seperti apa, tafsirannya seperti apa. Faqala Isa alaihissalam, maka justru Nabi Isa yang memberitahu dan ngasih tahu kepada gurunya bahwa arti dalam kalimat bismillah itu adalah bermakna bahaullah,
yaitu keelokan Allah. Wasinu dan sinnya bermakna keagungan Allah. Wal mimu dan mimnya bermakna kerajaan Allah. Wallahu dan Allah ilahul alihah adalah sebenar-benarnya Tuhan dari banyak Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Warrahmanu dan kasih sayangnya Allah, Rahmanud dunya itu ditujukan kepada seluruh orang tanpa memandang agama itu di dunia. Sedangkan rahimnya Allah ditujukan nanti buat di akhir. Tentunya itu khusus untuk orang mukmin. Jadi ini adalah sekelumit tentang bagaimana Nabi SAW memaknai, menjelaskan dari setiap huruf, dari setiap kalimat yang ada pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada sebuah hikayat. Wa hukiya dihikayatkan, diceritakan. Anna ba'das salihin, bahwasanya sebagian ulama yang saleh, para ulama saleh, qara'al basmalata, membaca basmalah. Faqalat lahu nafsuhu, kemudian dirinya ngomong sama dirinya, ma ma'naha, apa arti dari basmalah. Faqala, maka dirinya itu ngomong, faqala laha, maka ulama itu menjawab terhadap dirinya yang nanya, al-ba'u barrun. Ba-nya itu bermakna kebaikan Allah. Wasinu bermakna satrun, artinya penutup. Allah menutup aib makhluknya. Wal mimu dan mimnya magfiratun, bermakna magfirah, ampunan. Faqalat lahu nafsuhu, kemudian dirinya ngomong lagi, mimman, dari siapakah? Tarju, kamu mengharapkan as-salasata, hal yang ketiga tersebut, barrun, sitrun, dan magfirah. Faqala laha, maka ulama tersebut ngomong kepada dirinya, amma alimta, adapun kamu telah tahu, ma kalimat ba'dal mimi, setelah huruf mim pada kalimat bismillah, wa huwallahu, yaitu lafaz Allah. Faqalat, maka berkata dirinya, tarju, kamu harapkan, minhu, daripada Allah, as-salasata, ketiga hal tersebut, ma'a kasrati dzunubika, padahal banyaknya dosamu. Faqala laha, maka ulama tersebut ngomong sama dirinya itu, ya dha'ifatal yakin, hei orang yang berkeyakinan lemah. Amma sami'ta, apakah kamu mendengar qaulahu ta'ala, terhadap firman-Nya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi pada bagian kedua di sini masih berbicara tentang tafsiran basmalah. Jadi ada sebagian orang soleh yang dirinya itu nanya, kira-kira apa sih arti daripada bismillah itu? Akhirnya ulama tersebut nanya, kemudian jawab sendiri. Biasanya suka ada yang ngomong sendiri dalam dirinya. Yang ditanya, apa arti ba? Apa arti sin? Apa arti mim? Maka oleh orang soleh tersebut dijawab bahwa ba pada kalimat bismillah itu bermakna barun, kebaikan Allah. Wasin, dan sinnya bermakna satrun, penutupan Allah terhadap aib-aib kita. Dan mimnya bermakna magfirah, yaitu bermakna ampunan. Setelah dijawab seperti itu, ternyata dirinya masih ngomong, kira-kira kalau kamu baca bismillah dan diartikan, kemudian basmalah, baknya, sinnya, dan mimnya tadi yang sudah disebutkan, kira-kira kamu mengharapkan yang ketiga hal tersebut itu dari siapa?
Akhirnya ulama tersebut ngomong lagi sama dirinya. Apakah tidak tahu bahwa ada satu lafaz yang berada setelah kalimat bismi adalah lafaz Allah. Artinya membaca bismillah kemudian kita mengharapkan kebaikan, mengharapkan ditutupnya aib dan mengharapkan pengampunan, maka tidak lain kita berharap bisa diperoleh wa huwallahu dari Allah. Setelah dijawab, ternyata dirinya masih nanya lagi. Bagaimana kita bisa mengharapkan hal yang ketiga tersebut, kebaikan Allah, penutup aibnya, kemudian ampunannya, padahal kita itu banyak dosa. Maka dijawab lagi oleh ulama tersebut, menjawab pertanyaan dari dalam dirinya, ya dha'ifatal yaqin, hei orang yang berkeyakinan lemah, amma sami'ta qaulahu ar-Rahman ar-Rahim. Artinya kita mengharapkan kebaikan Allah, penutup aibnya dari Allah, ampunan dari Allah meskipun banyak dosa, maka kita tetap berharap kepada Allah karena Allah memiliki sifat ar-Rahman ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang ketiga, masih membicarakan tafsiran daripada basmalah. Di sini sebutkan wa qadish tamalat, dan sungguh telah mencakup al-basmalatu kalimat basmalah alal ba'i, satu huruf ba. Wasmin, yaitu kata atau lafaz ismun. Wal jalalah, yaitu lafdzul jalalah. Warrahmanu, yaitu lafaz ar-Rahman. Warrahimu, dan lafaz ar-Rahimu. Fal ba'u, maka ba maknaha artinya al-musahabatu, yaitu bermakna melekat atau kelekatan. Awil isti'anatu, atau memohon pertolongan, ala wajhi tabarruki, karena mengharapkan keberkahan. Jadi di sini jelaskan bahwa basmalah ketika dipotong-potong, maka bagiannya itu satu mengandung huruf ba, mengandung kalimat isim, mengandung lafdzul jalalah yaitu lafaz Allah, kemudian ada kata ar-Rahman dan ar-Rahim. Apa arti ba? Ba pada lafaz bismillah di sini itu memiliki makna al-musahabah, yaitu melekat. Awil isti'anah atau ba-nya itu memang memiliki arti memohon pertolongan. Tujuannya ala wajhi tabarruki, untuk mengambil keberkahan. Wal musahabatu aula. Tetapi ba jika dimaknai, diartikan ba itu dengan makna musahabah, sesuatu yang melekat, artinya tidak bisa dipisahkan sama sekali, Allah, maka itu lebih utama. Kenapa? Lima fil isti'anati. Karena jikalau kita memaknai ba pada kalimat bismillah dengan arti meminta pertolongan, min ihamin, adanya dugaan kauni ismihi, keadaan penyebutan nama Allah Ta'ala alatun, hanya sebagai alat saja. Jadi kalau ba-nya diartikan dengan isti'anah, memohon pertolongan, maka seolah-olah namanya disebut itu hanya sebagai alat saja. Kama fi katabta bil qalami. Sebagaimana dalam kalimat katabta atau katabtu bil qalami, saya telah menulis bil qalami, dengan menggunakan, dengan alat yang disebut ballpoint. Artinya ballpoint di sini fungsinya sebagai alat. Maka menurut di sini ba pada kalimat bismillah lebih utama diartikan dengan musahabah, artinya sesuatu yang melekat. Wahya muta'alliqatun. Pada kalimat ba, pada huruf ba pada kalimat bismillah, muta'alliqatun memiliki keterkaitan. Dengan apa? Bimahdzufin, dengan suatu kalimat yang disimpan.
Takdiruhu, adapun pemaknaan kalimat yang disimpannya yaitu bismillahi u'allifu. Dengan menyebut nama Allah, u'allifu, saya mengarang. Maksudnya begini. Ketika seorang membaca basmalah, maka pada hakikatnya ba yang melekat pada kata basmalah tersebut memiliki penyimpanan kalimat yang disesuaikan dengan aktivitasnya. Kalau aktivitasnya menulis, maka kalimat yang disimpannya adalah bismillahi aktubu. Dengan menyebut nama Allah, aktubu, saya menulis. Kalau aktivitasnya adalah mengarang, maka seperti disebutkan di sini, maka pemaknaannya adalah bismillahi u'allifu. Saya mulai mengarang dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan. Wal ismu, kalimat ismu yang tertera pada kalimat bismillahirrahmanirrahim mustaqun, terambil dari kata minas sumuwi, yaitu tinggi. Wa huwal uluwu, yaitu tinggi, war rif'atu, dan juga keluhuran. Au minas simati, atau terambil dari kata simah. Apa arti simah? Wahyal alamah, yang bermakna tanda. Baik, jadi kalau disimpulkan, huruf ba pada kalimat bismillah itu bermakna bahaun, artinya keelokan, atau barun, artinya kebaikan. Kemudian huruf sinnya bermakna sanaun, keagungan, atau satrun, artinya penutup aib. Wal mimu, dan huruf mimnya berarti mulkun, artinya kerajaan, atau magfiratun, bermakna ampunan. Itu adalah beberapa huruf dengan maknanya yang memang diikhtilafkan oleh para ulama. Baik, kita cukupkan sekian. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.